Selamat datang di channel Den Arya. Di Desa Selo, sekitar 12 km dari kota Purwodadi, Jawa Tengah, ada sebuah makam seorang tokoh legendaris yang berpengaruh di masyarakat, yakni makam Ki Ageng Selo. Kita akan membahas asal-usul Kiai Ageng Selo dan sang penangkap petir itu sendiri. Ada yang berbeda di pintu masuk Masjid Agung Demak. Di sana terdapat pintu yang dikenal dengan nama Lawang Bledek. Pintu petir bertuliskan candra sengkala yang berbunyi, Nogo Mulat Saliro Wani. Nogo Mulat Saliro Wani bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Lawang Bledek itu dihiasi ukiran berupa ornamen tanaman berkepala binatang bergigi runcing, sebagai simbol petir yang pernah ditangkap Ki Ageng Selo. Dalam kitab Babat Tanah Jawi disebutkan, Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarup, menurunkan Ki Ageng Getas Pendawa. Dari Ki Ageng Getas Pendawa lahirlah Bogus Sogom alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo. Dijelaskan, Ki Ageng Selo merupakan seorang keturunan Kerajaan Majapahit. Kakeknya adalah Raden Bondan Kejawen, putra Raja Majapahit terakhir dalam tahta kerajaan yang bernama Brawijaya. Bondan Kejawen ini merupakan anak dari perkawinan Prabu Brawijaya dan istrinya yang paling muda yang berasal dari Wandan atau Bandan, Pulau Banda Neira. Ki Ageng Selo hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya saat Sultan Trenggana tengah berkuasa, awal abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit Tamtama pasukan penggempur Kerajaan Demak. Akan tetapi, ia ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan banteng. Saat itu, Selo memukul kepala banteng tersebut sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan ditolak. Setelah ditolak dari prajurit Tamtama pasukan penggempur Kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana, Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama dan filsafat. Legenda penangkap petir hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja, mencangkul di sawah. Langit saat itu terlihat sangat mendung dan tidak lama kemudian hujan turun dan petir menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut. Namun, berbeda dengan Ki Ageng Selo. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah-tengah sedang menyangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga. Ki Ageng Selo mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah, dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun. Setelah itu,
Datanglah seorang nenek mendekat ke kerangkeng tempat kakek tersebut dikurung. Ia menyiramkan air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tidak lama kemudian, terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang. Semasa hidup, Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya, Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri Kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 sampai tahun 1601 Masehi. Dan kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, pintu petir di Masjid Agung Demak. Cerita Ki Ageng Se merupakan cerita legendaris. Tokoh ini dianggap sebagai penurun raja, Raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta sampai sekarang. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah asal-usul cerita sang penangkap petir.